Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan mereview mobil Kia Picanto tahun 2010. Ini generasi kedua ya. Yang satu ini belum facelift, yang ini sudah facelift. Nanti ada beberapa perbedaan. Kia Picanto tahun 2010. Tipenya SE, tipe yang tinggi ya, manual. Untuk Kia Picanto ini generasi yang kedua ya. Generasi yang pertama itu modelnya untuk lampunya itu kotak. Kalau yang ini bulat. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Mesinnya itu 1,1 1100 cc. Ini ada dua, sama-sama tahun 2010, tapi beda, ada beberapa perbedaan. Ini yang 2010 awal ya, mungkin sebelum facelift. Kalau yang ini facelift. Ini sebelum 2010 itu sebelum keluarnya Kia Picanto All New yang bentuknya sudah berbeda dan mesinnya juga sudah berbeda. Kalau yang All New itu 1200. Kalau yang ini masih 1100 ya. Jadi perbedaan yang di depan itu di grill. Pertama di grill ya. Grillnya nggak ada chrome-nya. Kalau yang facelift ini ada chrome-nya. Jadi chrome ya. Ini mengelilingi grillnya. Ini yang facelift. Kemudian untuk fog lamp-nya, yang facelift trapesium. Ya. Yang sebelum facelift bulat untuk fog lamp. Kemudian perbedaan yang lain di sini nih, di bawah yang kisi-kisi angin yang di bawah ini polos hitam sebelum facelift ya. Yang facelift ada bibir merahnya. Lebih
berwarna ya, yang facelift. Untuk lampu, bentuknya bulat. Lampu utamanya ya, bentuk bulat. Ada yang bilang seperti modelnya lampu Mini Cooper ya. Masih bolam, belum LED ya. Ya tahun segitu kan 2010 belum yang LED ya, masih bolam. Untuk yang facelift sama, lampunya bolam, rating bolam kuning. Kemudian untuk spion sudah ada ratingnya. Perbedaan yang lain adalah untuk antena. Antenanya kecil ya, hanya segitu panjangnya. Kalau untuk yang belum facelift, ini sebenarnya panjang, kecil panjang, ini panjang ya. Cuma yang ini udah patah. Nggak ada antenanya ya. Kemudian untuk perbedaan yang lain, untuk eksteriornya, itu di bagian belakang. Di bagian belakang untuk yang facelift, itu ada seperti kisi-kisi ya. Cuma memang ini nggak bolong nih, nggak bolong. Lampunya bulat. Udah ada wipernya. Ada apa namanya ini? Ada juga lampu stop lamp yang ada di atas ya. Ini spoiler ya, namanya spoiler. Terus sudah ada pemanasnya. Lampu belakangnya ada bulat-bulatnya kayak gitu. Masih bolam. Masih bolam ya. Untuk generasi 1 itu masih kotak. Kemudian untuk yang model yang belum facelift, bagian belakangnya ini kayak gini. Jadi yang belakang itu nggak ada kisi-kisinya, polos. Spoiler ada, lampu High-mount lamp, stop lamp ya, yang ini juga ada. Untuk pemanasnya juga ada. Wiper belakang ada. Kemudian untuk kecerutan juga ada di sini. Yang apa namanya, kecerutan untuk bagian belakang ini ada di bawah lampu rem belakang yang di atas.
Untuk lampu masih sama, facelift maupun bukan facelift ya, sama bulat, pakai bolam. Itu untuk beberapa perbedaan yang facelift maupun yang belum facelift ya. Sama-sama tahun 2010. Untuk mesin dan interior sama. Untuk rodanya ringnya 14 ya. Ini dipasangin ban ukuran 185 60 R14. Oh ya, dan perbedaan facelift dan belum facelift ada juga ini di peleknya ini. Yang tengah itu kalau yang belum facelift masih silver ya, polos. Kemudian yang ini yang facelift warnanya hitam. Peleknya masih sama-sama ori, cuma yang Picanto ini, yang facelift ini, yang satu ini diisi dengan ban 175 65 R14. Kalau untuk speknya yang standar pabrik itu bannya itu ukurannya 165 60 R14. Mungkin sudah terjadi penggantian ya, penggantian ban, akhirnya menyesuaikan masing-masing nih, masing-masing pemiliknya ya. Kebetulan ini pemiliknya saya sendiri yang belum facelift, sama punya kakak yang sudah facelift. Sama-sama penggemar Picanto ya, Picanto ya. Warnanya sama, hitam. Kia Picanto ini yang model ini biasa dibilang Cosmo ya. Untuk dimensinya menurut buku spesifikasinya ya, ini masih ada bukunya, Picanto owner manual. Jadi untuk panjangnya itu 3 meter 535 atau kurang lebih 3,6 3,5 lah, 3,5. Kemudian untuk lebarnya itu 1,595 atau 1,6 ya. Tingginya itu 1,480 atau 1,5 kurang lebih. Untuk mesinnya itu kapasitasnya 1,1 atau 1100 ya, atau tepatnya 1085 cc. Untuk mesin ini ya penampakannya, konfigurasinya. Power steering masih pakai minyak. Ini minyak rem. Radiator ini sini. Ini. Aki cukup kecil. Ini yang belum facelift ya. Mesinnya 1100 cc.
untuk mobil kota atau kei-car ya, ini cukup bertenaga. Buat jalan untuk luar kota pun cukup nyaman. Di jalan tol pun masih mampu untuk 120 km per jam, itu masih. Dan yang untuk yang mesin yang facelift ya, sama, tidak ada perbedaan ya. Untuk jok ini nyaman ya, cukup tebal. Bahannya ini yang tengah ada dua kombinasi nih. Yang tengah kayak karung kayak gitu, terus yang pinggir-pinggirnya itu kayak kulit sintetis ya. Ini masih asli joknya, kanan kiri bisa di setel ya, bisa di setel maju mundurnya ini. Terus ini juga bisa di setel, ada headroomnya ya. Tinggi saya 165 cm ya, cukup masih luas. Untuk pegangan, sisi sebelah supir itu nggak ada pegangan. Untuk pegangan pintu ini di sisi penumpang masih fix ya. Kemudian ini juga ada belakang ya, sisi belakang juga yang satunya ada. Supir ini nggak ada untuk pegangannya. Untuk jok belakang cukup untuk 3 ya, 3 orang, tapi ya memang sempit kalau untuk 3 orang. Enaknya untuk 2 orang saja, karena ini city car ya. Untuk seat belt ya, sabuk pengaman, ini di penumpang depan ada. Ini udah udah seperti mobil-mobil sekarang ya, tapi belum ada adjustment tinggi rendahnya. Untuk penumpang belakang juga ada. Ini satu, ini seharusnya ada satu nih. Ini seat beltnya. Kemudian yang satunya juga ada itu. Untuk bagasi, untuk ukuran city car cukupan ya. Kalau kurang, ini bisa dilipat ya joknya untuk lebih banyak bagasi, muat bagasi. Ini perbandingan tutupannya itu 60-40 ya. Proses untuk nutupnya ini dilipat ke sini ya. Ini diposisikan kayak gini. Nah, ini kemudian yang joknya ditutup. Nah, kalau mau untuk muat barang cukup banyak, lumayan ya. Untuk jok belakangnya ini bisa untuk beberapa koper. Kemudian di bawah sini
Ini untuk tempat ban cadangan ya. Ini dibuka. Nah, ini tempat toolkit ya. Ini ban cadangan. Untuk ban cadangannya tidak full size ya. Ban cadangannya kecil. Untuk akomodasi lumayan ya untuk city car. Nah, ini mudah juga untuk mengembalikannya. Tinggal di ini untuk ada 3 sebenarnya. Jadi seat beltnya itu ada 3 tempat nih. Cukup aman ya. Jadi di penumpang depan maupun belakang dikasih seat belt atau sabuk pengaman ya. Untuk posisi duduk penumpang belakang lumayan ya. Saya 165. Ini coba di mundurin dikit. Nah, ini udah dimundurin dikit juga masih cukup lapang ya. Untuk belakang posisi duduk masih cukup luas ya. Tinggi saya 165. Sandaran ini bisa disetel ya. Nih, lihat. Nah, ini lebih untuk tapi hanya 2 setelan ya. Nah, ini perbedaannya sedikit ya. Cukup untuk 3 orang tapi yang kecil-kecil ya. Kalau gede-gede ya 2 orang. Kemudian untuk jendela, untuk yang bagian belakang itu masih pakai engkol kayak gini. Belum power window. Oke, untuk interior ya. Ini dashboard pakai plastik keras ya, nggak ada soft touchnya nggak ada. Kemudian untuk setir palang 3, tidak ada airbagnya. Ini bisa tilt steering ya. Nah, ini bisa disetel, tapi belum teleskopik ya. Speedometer, RPM, kemudian untuk penunjuk bensin, kemudian AC-nya ya. Ini AC ada 3 knob. Ini untuk setelan semburan anginnya. Ini ada arah yang mau di sebelah mana ya, dari keluar anginnya itu dari mana. Dari depan, ada yang dari kaki, ada yang kaki saja. Ini kombinasi ya, kaki sama depannya. Kemudian ini ada setelan untuk pemanasnya juga ada, cuma kalau di Indonesia akan jarang dipakai ya. Setelan dingin,
Setelannya masih knob kayak gini yang puter-puter kayak kompor gas ya. Yang ini untuk setelan udara, ini dari luar, ini dari dalam. Kemudian ini AC on off nya ya, AC on off nya. Untuk kisi-kisi AC ada 4. Satu, ini bisa ditutup buka ya setelannya. Kemudian yang tengah ada 2, ini nggak bisa ditutup, bisa ditutup, cuma harus dikirikan. Untuk yang ini sebelah ini dikarenakan pol ya, dipolkan itu akan nutup. Ada 2. Kemudian yang sebelah kanan itu juga bisa disetel tutup atau bukanya untuk kisi-kisi AC ya. Tombol yang lain untuk hazard ini untuk pemanas belakang ya, pemanas belakang. Kemudian audionya itu single din ya, single din. Tapi kalau mau pakai double din juga bisa, ini ada tempatnya. Untuk indikator dashboard ya, ada engine, ini cek engine, terus safety belt, handbrake ya, handbrake, oli, aki, terus ada jamnya juga. Coba kita starter ya dengan pintu terbuka. Ini ada pintu juga, indikator pintu terbuka. Kemudian ada indikator bagasi terbuka nih, bagasi terbuka ya. Oke, kita coba starter ya. Engine tutup semua. Kemudian ini biasa ya, untuk wiper sama kecerutan air. Yang sebelah kanan lampu ya. Untuk kecepatan wiper bisa diatur ya. Oke. Ini AC jalan. Ya. Untuk sun visor, ini ada sun visor dengan ada cerminnya. Kemudian ini udah diganti dengan ada TV-nya ya. Untuk kaca spion tengah sudah ada untuk anti silau-nya ya, day night vision ya, istilahnya gitu ya, kalau salah dibetulkan ya. Kemudian untuk akomodasi ada beberapa tempat ya. Satu, ada ini door pocket kecil ya. Kemudian 2 ini untuk koin mungkin ya. Ini di sini juga ada kecil. Sini ada 2 untuk tempat botol. Sini ada lagi kecil ya. Kemudian laci terbuka. Ini laci ada nyambal. Ini laci tertutup ya. Ini ada door pocket satu kecil. Terus ada untuk tempat botol ini.
satu. Untuk head unit ini saya pakai single din ya, pakai head unitnya itu merek Alpine CDA 117E. Ada remote-nya nih. Cuma volumenya tak silent ya, karena nanti copyright. Jadi Alpine CDA 117E ini menurut saya untuk kualitas suara cukup bagus ya buat saya. Ini memang kalau dibandingkan dengan yang head unit yang sekarang ya sudah ketinggalan, karena yang sekarang sudah double din, Android dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang mementingkan kualitas suara, head unit ini menurut saya juara lah. Memang ini head unit yang lama ya, saya juga belinya itu second. Ini dusnya. Ini saya beli di online ya, di marketplace online. Second itu seharga 2.400.000. Kemudian di samping head unitnya juga saya pasangi juga prosesor, pakainya Alpine PXA H100. Itu juga saya beli second juga dari marketplace yang sama ya. Itu saya beli satu paket. Untuk prosesornya itu seharga 900.000. Kemudian untuk untuk speaker two-way-nya saya pakai Altitude series ya, by Vox, serinya AT6EL2. Itu yaitu di ini Twitter 1 2, terus speaker dipasang di masing-masing pintu ya, tuh sama di situ ya. Untuk subwoofer ya, saya pakai Pioneer. Untuk powernya saya pakai Ponic Gold R300 4 channel ya. Saya juga beli ini second seharga 1,5 juta ya, 1.500.000. Oke, saya rasa cukup ya untuk review kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe ya, untuk subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.